Nama saya Marijal Fuadi dari Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Kali ini saya akan membuat video resume hari kedua PBAK atau yang kita sebut Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, sebagaimana materi kemarin yang telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana PBAK atau Wakil Rektor 3 yang ia menyatakan yang terpaksa menjadi Ketua Pelaksana PBAK pada tahun ini, berikut rincian peserta yang mengikuti PBAK tahun 2021. Peserta PBAK tahun 2021-2022 sejumlah 3.794 mahasiswa, yang mana peserta mahasiswa baru sebanyak 3.751 ditambah sisa tahun 2020, yang mana ada beberapa lebih jelasnya ada 43 mahasiswa yang belum lulus mengikuti PBAK ini. Rinciannya 3.794 mahasiswa tersebut terbagi dalam 7 fakultas. Berikut 960 mahasiswa dalam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 596 mahasiswa di Fakultas Syariah, 402 mahasiswa di Fakultas Humaniora, 259 mahasiswa dalam Fakultas Psikolog, 579 mahasiswa di Fakultas Ekonomi, 811 mahasiswa di Fakultas Saintek, dan 180 mahasiswa di Fakultas Kedokteran, yang mana jumlah terbanyak peminat mahasiswa di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang mana fakultas tersebut adalah fakultas tertua di UIN Malang ini. Baiklah, saya akan membacakan hasil resumen saya di hari pertama. Materi yang pertama oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang bidang akademik mahasiswa, Profesor Dr. Umi Sumdullah MAG. Yang pertama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maliki Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional mahasiswa. Contohnya mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Yang kedua, upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Yang ketiga, mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional maupun internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. Yang keempat, UIN Malang memadukan pengetahuan umum serta agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Jamiah, yang mana Ma'had itu dilaksanakan selama 1 tahun penuh, wajib bagi mahasiswa UIN Maliki Malang, yang mana program tersebut salah satu program unggulan kampus kami ini. Nah, selanjutnya UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti contohnya lembaga bahasa, di mana di dalamnya diajarkan bahasa-bahasa internasional atau bahasa-bahasa luar negeri yang dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa di dalamnya, seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, serta bahasa Mandarin. Fasilitas selanjutnya adalah Rumah Moderasi Agama Beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Fasilitas selanjutnya adalah keunggulannya perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal karya ilmiah baik dalam negeri maupun di luar negeri.
Poin selanjutnya, perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Poin selanjutnya, mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata kuliah terdiri dari mata kuliah dasar, mata kuliah agama, bahasa, dan filsafat, serta mata kuliah yang membedakan antar fakultas dan jurusan. Poin selanjutnya, pada tahun 2021 pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Zoom Meeting, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Sebagaimana program daring ini telah dilaksanakan 1 tahun kemarin selama pandemi COVID-19 secara langsung. Program ini telah terlaksana ataupun telah lancar dilaksanakan selama 1 tahun kemarin. Oleh karenanya sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tahun 2021 dilaksanakan secara daring juga seperti tahun kemarin. Kemudian poin selanjutnya, untuk sistem SIAKAD mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri. Artinya kita yang menentukan sendiri sejak semester kedua dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Poin selanjutnya, perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 yang mana di dalamnya ada UTS ketika pertengahan semester serta UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau disebut kartu hasil studi, di mana di dalamnya tertera IPK. Nah, IPK juga yang menentukan jumlah SKS kita di semester selanjutnya, antara banyak atau tidaknya. Materi yang kedua disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Al-Fattah Yasin MAG, Bidang Kemahasiswaan. Poin-poin yang telah saya resume menjadi beberapa poin. Yang pertama, kita adalah the best human material. Yang kedua, mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental maupun fisik untuk mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Selanjutnya, orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator. Yang pertama, berpikir ilmiah. Yang kedua, berperilaku islami. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan tampil baik dalam bermasyarakat. Berpikir ilmiah, mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama, serta selalu berpikiran positif untuk melakukan tindakan apapun. Berperilaku islami dengan cara tampil sebagai ciri khas kita sebagai mahasiswa UIN Malang, juga sebagai pemuda muslim Indonesia, seperti berpakaian yang islami, rambut tidak gondrong, serta berbicara yang sopan dan lain-lain. Menjadi mahasiswa yang kreatif maksudnya mampu berbaur dalam segala segi atau aspek kemasyarakatan, tentunya dengan aspek-aspek islami. Poin selanjutnya, UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Selanjutnya, janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah kemudian lulus, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi, yang mana kampus UIN Malik Malang juga telah menyediakan berbagai macam organisasi interkampus ataupun luar kampus gitu. Kemudian kampus juga menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun non-akademik yang bisa didapatkan oleh seluruh mahasiswa. Kemudian seluruh mahasiswa jika ingin menyampaikan sebuah aspirasi atau kritikan atau saran
diharapkan untuk menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS ataupun HMJ. Jadi salah satu adab sebagai penuntut ilmu apabila ingin menyampaikan suatu aspirasi ataupun saran itu tidak langsung kepada orangnya. Yakni perlu ada tata caranya serta adab-adabnya melalui DEMA, SEMA, HMJ gitu. Kemudian UIN Maliki juga memiliki akselerasi selama kuliah, yang mana semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Kemudian lulusan UIN Maliki Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz, bukan hanya kita background kuliah di Universitas Islam Negeri, tidak hanya diharapkan untuk menjadi ustadz atau ahli agama, tapi juga bisa menjadi lainnya, bidang umum juga, agama juga gitu. Karena UIN di dalam kampus ini tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu agama, tapi ilmu-ilmu umum, ilmu saintek juga diajarkan. Materi selanjutnya ada resum berupa hasil resum DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa diketuai oleh Farhan Adi Murasadi, mahasiswa jurusan farmasi, dan wakilnya Ahmad Fawaid, jurusan psikologi. Pengertian DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OSMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Berikut fungsi DEMA. Yang pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa. Kemudian mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Berikutnya, materi ketiga, SEMA atau Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. Pengertian SEMA merupakan organisasi mahasiswa yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, serta HMJ. Fungsi SEMA adalah yang pertama advokasi, kedua legislasi, keempat tiga pengawasan, dan keempat penganggaran, serta membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Sebelum yang tadi saya sampaikan, tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA, menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA. Ada beberapa wewenang SEMA, diantaranya membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian memberikan mandat untuk pelaksanaan Pemilwa, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, mengawasi segala pelaksanaan kegiatan-kegiatan hasil sidang SEMA universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Materi selanjutnya adalah UKM, unit kegiatan mahasiswa. UKM di universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terbilang cukup banyak, yang mana UKM ini mengajarkan kita bagaimana caranya berorganisasi serta mengasah skill, kemudian mengembangkan minat serta bakat, dan banyak lagi manfaatnya. Yang pertama ada UKM Pramuka, kemudian ada UKM Menwa seperti ABRI atau polisi itu kalau Menwa. Kemudian ada UKM PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, Palang Merah. Kemudian ada UKM GGB Gema Gita Bahana atau UKM di bidang tarik suara, paduan suara. Kemudian ada UKM SR atau seni religius yang di dalamnya terdapat seni-seni religius seperti sholawat, kaligrafi, kiroah, qasidah, MC, nasyid, dan gambus. Kemudian ada UKM teater. UKM teater ini di dalamnya banyak pembelajarannya serta hiburannya seperti drama, nasyid akapela, dan teater-teater kontemporer lainnya. Kemudian ada UKM Mapala Tursina, yakni UKM yang bergerak sebagai pecinta alam. Kemudian ada UKM Unior, unit olahraga yang mewadahi serta memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, yang mana UKM ini menaungi 7 cabang olahraga nasional maupun internasional seperti sepak bola, bola voli, badminton, tenis meja, bola basket, sepak takraw, serta catur. Kemudian ada UKM Kopma Padang Bulan atau Koperasi Mahasiswa. Kemudian ada UKM Komus, Komunitas Musik Studio. Nah, jadi yang minat musik dalam studio ini bisa bergabung dalam UKM Komus. Kemudian ada UKM Taekwondo. Kemudian ada UKM Jepret Club yang bergerak di bidang fotografi, tapi tidak hanya mempelajari tentang bagaimana caranya moto, tapi mempelajari juga di bidang videografi, diklat. Kemudian ada UKM Simfoni. Kemudian ada UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Kemudian ada UKM UAPM Inovasi, kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Juga materi yang terakhir disampaikan oleh M. Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Beliau merupakan salah satu alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang aktif, kemudian sekarang sedang menjabat sebagai anggota DPR RI. Banyak yang dibicarakan oleh Bapak DPR ini, kurang lebihnya saya bisa membacakan hasil resumennya. Beliau juga cerita sebagaimana dia dulu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta bercerita tentang kasus COVID di Malang Raya ini, serta kesadaran beliau untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak secara ekonomi ataupun lainnya, serta di bidang pendidikan. Beliau menyediakan atau mengadakan program beasiswa di bidang pendidikan, serta memberikan bantuan masyarakat terdampak COVID-19 yang tercatat lebih dari 50.000 buruh yang di PHK sejak awal 2021. Dalam segi sektor pendidikan, beliau memberikan banyak beasiswa kepada siswa-siswi yang terdapat di Kota Malang berupa kuota internet, data internet, serta beasiswa-beasiswa lainnya. Kemudian
pesan beliau, model sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju era digital 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Beliau sampaikan semakin maju dan berkembangnya dunia digital, nanti kita para mahasiswa serta siswa-siswi lainnya mungkin bisa saja belajar bukan melalui handphone ataupun perangkat-perangkat lainnya, akan tetapi memakai hologram. Beliau juga bilang, kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Salah 3 kekuatan pengubah dunia adalah, pertama, kemajuan teknologi, yang kedua agama, yang ketiga adalah jual beli pasar. Peranan dan peluang UIN Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, kemudian link dan match dengan sektor industri, kemudian menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, kemudian epicentrum ajaran agama inklusif, cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, pertama adalah keagungan moral dan spiritual, yang kedua gandrung atau menguasai ilmu pengetahuan, yang ketiga memiliki digital quotient, yang terakhir adalah kesolehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu agama.